Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di series belajar microcontroller. Pada video ini kita akan belajar komunikasi di AVR ya. Salah satunya adalah komunikasi serial. Pertama kita bisa lihat ya, ini contoh dari komunikasi ya, macam-macam. Yaitu kita bisa lihat ada komunikasinya adalah I2C, ada RS232, kemudian ada RS485, kemudian ada USB gitu ya. Tapi sebenarnya ini bisa dikelompokkan menjadi dua macam ya, yaitu komunikasinya adalah komunikasi paralel dan yang berikutnya adalah komunikasi serial ya. Bedanya apa? Bedanya kalau kita lihat di komunikasi paralel itu datanya itu dikirim secara paralel ya. Jadi kalau ada di sini 0 sampai 7 ada 8 data, maka datanya dikirim langsung pada clock yang sama dan hadir secara berbarengan ya. Sehingga cepat sekali ya, karena satu clock dia akan datang di penerima dengan waktu yang bersamaan. Sementara kalau datanya kita tingkatkan lagi, dia jadi 32 bit juga hadirnya akan juga sama ya, datangnya akan bersamaan. Sementara kalau kita lihat di serial ini ya, komunikasinya itu datangnya itu secara series ya. Jadi antri gitu ya. Jadi kalau ada 8 data, maka data itu di clock satu-satu ya, dikirim satu-satu. Misalkan di sini kasusnya adalah datanya ada sebesar 8 bit, maka dikirimlah mulai dari bit 7, kemudian bit 6, bit 5, bit 4, bit ketiga, bit kedua, bit ke-1, bit ke-0, sehingga total ada 8 clock ya. Ini dari clock 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi ada 8 clock. Datangnya itu dari 8 clock itu akan sampai ya. Jadi lebih lama ya, karena butuh 8 clock agar datanya sampai ke penerima gitu. Nah, apalagi kalau misalkan datanya aja 16, maka dia butuh 16 clock gitu. Nah, sehingga secara sepintas kita bisa lihat bahwa komunikasi paralel ini jauh lebih cepat dibanding komunikasi yang serial. Tapi ternyata sekarang itu kita bisa lihat ya, banyak sekali keterbatasan yang dilakukan oleh komunikasi paralel. Kenapa? Karena ketika data itu adalah frekuensinya tinggi, ternyata komunikasi paralel tidak lebih baik ya dibanding komunikasi serial. Sehingga serial jauh lebih baik ketika frekuensinya tinggi. Kenapa? Karena yang pertama, ketika frekuensinya tinggi itu ada namanya itu crosstalk noise ya. Crosstalk noise adalah noise di satu sisi mempengaruhi sisi yang lainnya. Sehingga kalau di sini ada noise, maka B1 ini juga akan noise gitu ya. Semakin tinggi frekuensinya, potensi noise itu juga akan semakin besar. Yang berikutnya yang cukup penting adalah namanya itu jitter ya. Data di clock pada sumber yang sama, tiba di receiver itu pada waktu yang berbeda. Contohnya misalkan ya, ini contohnya ini saya punya data ini. Kemudian datanya ini saya kirim bareng ya. Ini paketnya saya kirim bareng. Oke, mungkin paketnya itu ada berapa ini? 8 ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ini di clock pada waktu yang sama ya. Oke, kemudian kita berharap datanya itu juga apa itu di sini ya. Ini datangnya itu kita berharap gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga misalkan di sini adalah 1, 0, kemudian ini 1, 0, 1, 0 gitu ya. Maka kita berharap adalah seperti ini. Sorry. Ini 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 gitu ya. Kita berharap seperti itu. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Ini kebanyakan 1 ya. Tapi kenyataannya
ketika frekuensinya semakin tinggi, itu muncul fenomena jitter ya. Ya, artinya apa? Data pada clock yang sama itu bisa sampainya di receiver itu bisa berbeda. Sehingga bisa jadi fenomenanya nggak seperti ini ya. Tapi yang mungkin adalah seperti ini mungkin. Yaitu eh, ini adalah satu ya. Gini, ini satu. Kemudian ini nol. Kemudian dia ini satu. Kemudian nol. Kemudian mungkin di sini satu. Ya, mungkin di sini nol. Mungkin di sini satu. Mungkin di sini satu ya. Mungkin nolnya di sini. Ya. Sehingga kalau kita basisnya adalah waktu gitu ya. Nah, kita ambil datanya di sini, maka di sini unknown data gitu ya. Nah, ini unknown data, kita dapat cuma satu saja, satu bit saja ya. Nah, sehingga kalau datanya kita ambil di sini, ini berbeda dengan data yang eh, ada di awal gitu ya. Nah, ini kita namakan adalah fenomena jitter. Semakin tinggi frekuensinya, maka semakin datanya diterima di receiver itu bisa saja dalam waktu yang berbeda. Nah, ini adalah eh apa itu problem yang ada di paralel komunikasi. Sehingga kebanyakan untuk device-device yang kecepatan tinggi paralel komunikasi itu tidak dilakukan. Sehingga bisa kita lihat ya fenomena-fenomena device yang kecepatannya tinggi itu begitu di-upgrade, upgrade-nya itu jadi upgrade-nya pakai serial. Contohnya apa? Contohnya hard disk ya. Hard disk yang dulu itu PATA, paralel ATA menjadi SATA, serial ATA. Kemudian hard disk server itu ada namanya SCSI ya. Kemudian dia di-upgrade jadi serial SCSI. Begitu juga device-device yang punya kecepatan tinggi. Keunggulannya apa berarti serial? Keunggulannya satu, dia tidak ada jitter ya. Yang berikutnya apa? Yang berikutnya crosstalk noise itu sangat minim ya. Kenapa? Karena datanya itu cuma satu saja, yang lainnya adalah clock. Dengan begitu, serial komunikasi itu bisa diandalkan untuk kecepatan yang tinggi. Oke, nah sekarang kita lihat di komunikasi serial sendiri ya. Komunikasi serial itu kan macam-macam ya. Kita bisa lihat di sini tadi, yaitu ada I2C, ada RS232, kemudian ada USB, kemudian RS485 dan macam-macam ya kan sama SPI ya. Nah, kita lihat dulu yang ada di sini. Ini adalah komunikasinya adalah komunikasi UART ya. Komunikasi UART itu seperti apa? Yaitu komunikasi serial yang dia punya standar. Standarnya seperti ini ya. Jadi yang pertama adalah begitu ada ini, ada clock, kemudian itu ada frame data yang ditentukan gitu ya. Penentuannya apa? Frame data pertama isinya adalah start, kemudian frame data berikutnya itu isinya adalah datanya sendiri. Yang datanya ini bervariasi ya dari 5 sampai 9. Kebanyakan adalah bitnya itu adalah 8 ya, kebanyakan ini. Kemudian setelah itu ada parity. Parity itu bisa dipakai, bisa tidak. Kemudian ada stop bit yang besarnya 1 sampai 2 bit ya. Yang kalau di di expand itu modelnya ada seperti ini ya. Oke, ini contohnya start bit itu akan selalu mulai dari high, dia akan menjadi low ya. Jadi ini kalau digambarkan sinyalnya ini dari high, kemudian dia akan low. Kemudian di sini ada datanya, dan datanya itu adalah kalau kita lihat itu mulai dari data pertama ya, yaitu B0. Ya, ini berarti B0 kita bisa lihat ini standarnya adalah LSB dulu ya, bukan MSB ya. Jadi bukan MSB tapi LSB dulu. Kemudian di sini ada datanya. Datanya di sini ada bit 0 sampai bit 7 ya. Sehingga kalau digambarkan sinyalnya dia akan seperti ini. 1 1 1 1 1 1, kemudian 0,
0 0 kemudian oke. Ini nolnya di sini sebentar. Kurang ini ya. Ini nolnya di sini. Kemudian 1. Ups, ini 0. Nah, ini adalah bitnya ya. Kalau kita lihat adalah ini tadi adalah startnya. Kemudian di sini adalah bit ke 0, bit ke 1, bit ke 2, bit ke 3. Kemudian di sini adalah bit ke 4, kemudian bit ke 5, kemudian bit ke 6, kemudian yang di sini adalah bit ke 7. Nah, setelah itu tadi ada standarnya ada ini ya, bisa pakai parity atau tidak. Kalau nggak pakai parity berarti parity-nya itu nggak ada. Kalau nggak ada berarti langsung stop ya. Sehingga begitu stop dia akan langsung stop bit ya. Dan stop bit itu akan selalu high ya. Ini stop bitnya ini kalau kita lihat ini ada 1 ya. Ini ada 1. Kemudian kalau ada data berikutnya berarti dia akan seperti ini ya. Kalau ada berikutnya itu 0 berarti gini. Yang di sini ini adalah stop bit. Oke, ini stop bit. Yang di sini adalah start bitnya dan seterusnya ya. Nah, kira-kira seperti itu. Yang kalau kita lihat di gambarnya ini ya, misalkan ini dihapus gitu, ini dihapus, maka kita jadi kebingungan ya. Kira-kira yang dikirim itu datanya itu data berapa ini? Ini nggak kelihatannya. Apakah data yang dikirim adalah dari startnya 0, kemudian 111111111 atau 1111. Nah, sehingga selain data itu ada namanya itu clock ya. Clock itu yang digunakan untuk mensinkronkan datanya itu sendiri. Oke, kemudian kita lihat koneksinya ya secara hardwire itu seperti apa. Di komunikasi UART ini komunikasinya modelnya seperti ini ya. Jadi TX-nya itu ketemu RX dan RX-nya itu ketemu TX, ground disambungkan dengan ground. Oke, sekarang kita lihat yang ini ya. Ini adalah output dari komunikasi UART ya. Ada yang outputnya adalah standar TTL, yaitu standar TTL itu 0 dan 5 volt ya. Di standar TTL ini kalau kita lihat itu berkebalikan dengan standar yang di bawah ya. Di bawah itu kalau kita lihat itu di sini turun, di sini naik ya. Di sini naik, di sini turun. Tapi kalau kita lihat nilainya sama ya. 10 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 10. Yang beda apa? Yang beda adalah level translasi tegangannya ya. Di level TTL yang dinamakan logic 1 ya, itu adalah 5 volt. Kemudian logic 0 itu adalah 0 volt. Sementara kalau di RS232 itu ya, logic 1 itu adalah minus 13 volt, logic 0-nya dia adalah plus 13 volt. Jadi kalau kita lihat ya, start bitnya ini logic 0 ya. 0 kan? Ini adalah 0 volt. Sementara logic 0-nya di sini itu 13 volt ya. Dan kemudian yang lainnya juga sama ya, dia akan selalu outputnya itu kebalikan. Oke. Kemudian kita bisa lihat di sini ya, data bus dari microcontroller itu bukan serial ya, tapi paralel. Sehingga ada semacam konversi dari paralel ke serial. Nah, ini modelnya seperti ini ya. Ini datanya dikonversi dari paralel ke serial ya. Paralelnya adalah paralel output, serial input, atau serial input, paralel output ya. Tergantung arah datanya seperti apa. Oke. Kemudian ini modelnya ya. Kalau misalkan komunikasi serialnya kalau masuk ke komputer ini pakai serial TTL ya. Serial USB TTL. Ada yang CH340, CH341, ada FTDI, ada juga yang lainnya ya.
Kemudian di serial ini itu ada fenomena ya. Fenomenanya begini nih. Apa yang terjadi ketika baud rate-nya itu nggak sama? Ketika baud rate-nya nggak sama, itu datanya diinterpretasikan itu beda. Kenapa diinterpretasikan beda? Karena dari sisi pengirim dan sisi penerima dia punya persepsi yang berbeda. Persepsi yang berbeda seperti apa? Mungkin kita bisa lihat model begini ya. Kita bisa lihat nih, bagaimana sih caranya kita mengetahui data yang dikirim itu nilainya berapa. Oke, ini katakan saja data yang dikirim oleh pengirim ya. Kemudian ini data yang diterima oleh unit RX gitu. Ini unit RX-nya, ini unit X-nya. Nah, kelihatannya sama ya, kelihatannya sama, tapi bisa saja interpretasinya berbeda. Kalau di sini adalah baud rate-nya sama gitu, ya, maka interpretasinya juga sama. Misalkan di sini, ini 9600 bps. Tetapi ketika baud rate-nya berbeda, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah datanya itu diinterpretasikan berbeda. Katakan saja di sini baud rate-nya nambah deh, lebih cepat gitu ya. 115.200 misalkan seperti itu, maka dia bisa diinterpretasikannya itu bisa seperti ini. Katakan saja ada data 1 ya, tapi diinterpretasikan menjadi 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0, sehingga karena datanya diinterpretasikan berbeda, kecepatannya berbeda, ya diinterpretasikan berbeda, sehingga fenomena yang seperti ini akan terjadi. Sehingga gimana caranya memastikan data itu sinkron ya? Ya, karena di sini kan ada dua macam ya, komunikasi sinkron, asinkron. Komunikasi UART itu adalah termasuk komunikasi sinkron. Kenapa? Karena tidak ada clock yang mensinkronkan. Ketika tidak ada clock yang mensinkronkan, berarti sinkronisasi itu dilakukan menggunakan clock secara virtual. Clock secara virtual itu pakai apa? Yang kita namakan adalah baud rate gitu ya. Sehingga janjian nih, kalau ditransmit itu baud rate-nya 9600, supaya interpretasinya itu bisa sama, maka di bagian receiver juga harus menggunakan baud rate 9600, sehingga data itu dikirim dengan sampling yang sama dengan data diterima. Kira-kira seperti itu ya, supaya tidak terjadi mismatch atau garbage seperti ini. Kemudian kita lihat ya, contoh hardwire komunikasi serial UART ya. Ini adalah contoh bagaimana transmitternya satu, kemudian dikirim ke dua receiver ya. Dan di sini kita bisa lihat kalau ini ngirimkan satu, maka ini datanya juga diterima satu, kemudian juga diterima satu. Kalau ini ngirimkan 0, maka datanya diterima 0, di sini juga diterima 0. Ini tidak ada masalah ya ketika satu transmitter mengirimkan ke dua receiver. Tetapi yang ini berbahaya ya. Berbahayanya kenapa? Karena transmitternya itu ada dua. Kalau transmitter ada dua, itu semacam sumber power supply-nya itu ada dua gitu ya. Sehingga kalau di sini mengirimkan data satu, ya berarti data satu katakan saja kalau TTL itu 5 volt gitu ya. Atau di sini saya tulis 5 volt. Kemudian di sini mengirimkan data 0, kalau level TTL itu adalah 0 volt. Ya, maka data 5 volt dan 0 volt itu dia nyambung gitu ya. Karena data itu nyambung, berarti itu bisa saja konslet gitu. Nah, itu tidak bisa ya kalau kita menggunakan model dua transmitter dikirimkan ke satu receiver. Ya. Sehingga ada salah satu cara gitu ya. Salah satunya adalah mungkin kita tambahi model diode di sini ya. Kita tambahi diode di sini mungkin untuk membantu mengatasi terjadinya potensi dangerous ya antara transmitter 1 dan transmitter 2. Tapi kita juga bisa melihat fenomena ini ya. Ketika data dikirimkan sama, maka itu juga receivernya juga bingung ya. Dia nerima data 1 apa datanya itu 0. Oke, kembali lagi kita di sini ya. Ini salah satu contoh ya, dan efek dari ketika baud rate-nya tidak sama gitu ya.
Ketika tidak sama tadi saya katakan bahwa bisa saja ngirimkannya satu tapi diinterpretasikan satu karena baud rate-nya berbeda. Tapi ada fenomena lagi ya, yaitu sebenarnya kalau misalkan baud rate-nya sama ya, misalkan saya kembalikan ya baud rate-nya ya. Misalkan baud rate-nya sama, ini ya. Oke, sama-sama 9600 bps. Sebenarnya yang dikirim itu data apa? Ya saya tahu itu datanya 10, kemudian 111, kemudian 0001, tapi sebenarnya itu data apa? Nah, untuk membantu itu, maka itu ada namanya itu adalah standar ya. Jadi pengiriman data itu bisa datanya adalah data biner gitu, yang seperti ini ya 101010, tapi bisa juga pengirimannya itu data ASCII. Data ASCII itu adalah data yang bisa dibaca oleh kita ya. Nah sehingga kalau kita bisa lihat ya, contohnya adalah kalau kita mau ngirimkan datanya adalah 55 gitu ya, nah, seperti ini 55, maka yang kita kirimkan itu adalah karakter U. Nah, ini karakter U ya, sehingga ketika kita ngirimkan karakter U itu karakternya menjadi 10101010. Nah, sehingga itu bisa lebih gampang ya diketahui itu data yang dikirim data apa. Nah ini adalah sebagai contoh ya, ilustrasi dari pengiriman data gitu. Kita mulai dari sini ya. Ada data yang dikirim, datanya dia adalah ngirim F tuh. Nah, F itu kalau dilihat itu karakter F itu 46. Ya, kita bisa lihat ya di sini karakter F. Mana F? F itu adalah 46 ya. Di sini 46. Kalau dia dibinerkan, jadi karakter yang dikirim adalah 0B, sorry, ini binernya adalah 01000110. Nah, pertanyaannya adalah gimana caranya kita mengirimkan data F itu ya agar diterima di receiver juga sama ya. Ya. Untuk mengirimkan data F maka kita harus mengirimkan begini nih. 0B 01000110 atau binernya seperti ini ya. Ya, oke. Nah, ketentuannya begini. Di komunikasi UART itu kita pertama adalah ada gini nih, saya tulis dulu yang lebih jelas. Ya. Kalau idle itu berarti kondisinya adalah kondisi A. Ya, oke, tidak ada data berarti dia adalah idle. Kemudian yang kedua itu adalah mengirimkan data. Itu adalah start bitnya di sini. Kemudian C adalah mulai datanya. Ingat, tadi kita ngirimkannya adalah 1000. Ya, tapi kita lihat di sini ya. 011 ya. Oke. Nah, Anda lihat yang dikirimkan itu adalah, Anda lihat ya, ini adalah LSB dulu. LSB dulu dia bergerak ke sini ya. Berarti yang dikirimkan 0110, 0110, kemudian 000 ya. 1 terakhirnya adalah 0. Nah, ini ya. Jadi yang dikirimkan standarnya untuk UART ya adalah pertama itu LSB dulu ya. LSB dulu. Kemudian baru MSB. Ya, MSB-nya yang mana? MSB-nya yang ini. Ini berarti saya tulis ya. Bit ke 0, bit ke 1, bit ke 2, bit ke 3, bit ke 4, bit ke 5, bit ke 6, bit ke 7. Nah, kemudian ini kita lihat ada D. D itu adalah stop bit. Nih, D-nya adalah stop bit. Kemudian E-nya adalah start bit lagi ya. Start bit lagi. Nah, caranya adalah seperti itu ya. Kalau kita menginterpretasikan sebuah sinyal, sinyal itu adalah sinyal UART, standarnya adalah standar TTL. Dan yang penting lagi, kita bisa lihat clock-nya ya. Nah, lihat di sini, ini clock-nya ini kan ada satu ya di sini. Saya pakai kuning aja. Ini kan ada satu marker, kemudian yang kedua marker di sini, yaitu ini. Ya. Atau mungkin bisa dilihat di sini. Set, ya.
Ini besarannya berapa ini? Ya, besarannya berapa? Kita lihat antara T1 dan T2 itu 0,104. Ya, kita lihat baud rate-nya adalah 9600 ya. Coba kita tulis dulu ya kalau baud rate 9600 itu seperti apa. Kita lihat baud rate-nya, saya tulisi dulu. Baud rate 9600 bps, bit per second. Berarti berapa dalam 1 bit tuh? 1 bit berarti itu sama dengan berapa? 1 bit sama dengan 1 per 9600. Sehingga 1 bit itu sama dengan 0,104 ya. 41 ya. Oke, sama seperti ini ya. Ini millisecond, atau kalau dalam microsecond adalah 104 ya. 104 mikrosecond. Ini 104 mikrosecond. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ini 104 mikrosecond. Sehingga kalau ini ada clock, itu clocknya itu mestinya adalah tiap 104 mikrosecond. Oke. Kemudian kita lihat contohnya ya. Ini lihat contohnya. Contohnya adalah pengiriman ya. Pengirimannya adalah kita coba mengirimkan data. Datanya itu adalah data dari microcontroller. Kemudian microcontroller kita coba dulu deh pakai Arduino ya. Yang kita inisialisasi datanya seperti ini ya. Kita inisialisasi adalah baud rate-nya adalah 9600 ya. Kemudian serialnya itu adalah 8, kemudian parity-nya itu tidak ada parity, kemudian stop bit-nya itu adalah 1. Sehingga ketika kita mengirimkan karakter serial U itu, maka yang diterima itu adalah seperti ini ya, kalau yang diterima. Ya. Anda lihat di sini, pertama kita tahu ya bahwa U itu 55 heksa ya. Dari mana 55 heksa? Kita lihat di sini. U itu 55 heksa. Oke ya, bagian ini ya. 55 heksa, sehingga kalau diinterpretasikan ini adalah 0B binernya ya. Binernya adalah 0101 0101. Nah, yang di sini ini adalah idle. Kemudian yang di sini adalah start. Kemudian ini kita mulai mengirimkan datanya ya, bukan dari sini ya, karena yang dikirimkan adalah LSB dulu. Berarti ini first LSB ya, LSB first gitu ya. Oke, berarti yang dikirim adalah 1010 1010, sehingga di sini yang dikirim awalnya adalah 10101010. Kemudian setelah itu Anda lihat, setelah data sebanyak 8 dikirim, berikutnya ini ada tulisan apa? Tulisannya N tuh. N itu berarti tidak ada parity. Berarti setelah data langsung adalah stop bitnya sebanyak 1. Berarti yang di sini ini adalah stop bitnya ya. Oke. Kemudian kita coba lihat lagi yang lainnya adalah kalau kita gunakan format protokolnya adalah 9600 kemudian 8N2. Nah, perhatikan ya di sini. Ini baud rate-nya adalah 9600. Oke, karena 9600 maka tiap-tiap data yang dikirim di sini itu adalah lebarnya itu sama dengan berapa? Sama dengan 1/9600 atau tadi adalah sekitar 104 mikrosecond. Nah, kemudian data yang dikirim berapa? Data yang dikirim adalah ada 8 data yang kirim, berarti setelah di sini start ya. Ini sebanyak 104 mikrosecond ya. Maka data yang dikirimnya adalah
8, 8-nya itu adalah U tadi itu adalah 55 heksa. 55 heksa itu mulainya dari LSB first ya. Berarti yang di sini dikirimkan adalah 10 10 10 10. Nah, bedanya apa dengan yang di atas? Bedanya adalah di sini itu paritinya nggak ada ya, sama-sama nggak ada. Tapi bedanya stop bitnya ini ada 2. Sehingga yang di sini ya, ini adalah stop bit semua. Dan yang paling penting kita harus tahu ya, stop bit itu pasti akan berlogik 1, start bitnya itu pasti akan berlogik 0 ya. Kira-kira seperti itu. Oke, kemudian kita ambil contoh lagi ya, yang ini. Ini bedanya apa? Bedanya di sini sudah mulai ada paritinya. Paritinya di sini adalah paritinya even gitu ya. Parity even itu adalah parity genap ya. Parity odd itu adalah parity ganjil ya. Bentuk datanya sama ya. Bentuk datanya adalah U. U itu tadi adalah 55. Kalau dibinarkan berarti 0101 0101. Ini dalam bentuk biner. Sehingga yang pertama tadi sama mestinya ya, karena baud rate-nya 9600 ini sama, yaitu tiap data itu dicaca sebesar berapa? Sebesar 1/9600 atau dicaca sebesar 104 mikrosecond. Yang di sini tentunya adalah startnya ya. Di sini kalau tidak ada ketentuan itu startnya itu pasti 1 bit ya. Ya, startnya 1 bit kan, memang start itu selalu 1 bit. Kemudian setelah itu datanya sebanyak 8, sehingga kita mulai dari data LSB first ya, yaitu 10 10 10 10. Nah, kemudian setelah itu ada E ya. E itu even. Even itu adalah genap. Sehingga kalau jumlahnya itu belum genap harus digenapkan. Kita lihat nih. Satunya jumlahnya berapa? 1, 2, 3, 4. Karena sudah genap, maka di sini tetap 0 ya. Ini adalah parity eventnya ya. Even. Kemudian yang di sini ini adalah stopnya. Oke, kemudian kita coba lihat lagi ya. Oke, ini sudah. Sekarang kita coba lihat yang ini. Ini bedanya adalah 8O1 ya. Ya, 8O1, kemudian datanya sama. Datanya adalah sama seperti ini. Kemudian kita lihat ini ya. Ini adalah startnya. Kemudian di sini ada datanya ya. 10 10 10 10 10. Ya. Kemudian di sini Anda lihat ini O itu berarti ganjil. Kalau belum ganjil nanti diganjilkan ya. Di sini jumlahnya berapa? Satunya. 1, 2, 3, 4. Ini kan masih genap ya. Sehingga harus diganjilkan, yang di sini ditambahi 1 ya. Sehingga yang di sini ini adalah odd-nya. Tapi kalau hasilnya tadi adalah ganjil, berarti di sini 0. Karena satunya jumlahnya adalah genap, masih belum ganjil, diganjilkan. Kemudian stop bitnya adalah 1, berarti di sini adalah stop bit. Diingat lagi bahwa seluruhnya yang ada di sini, karena baud rate-nya adalah 9600, maka samplingnya adalah berapa tadi? 1/9600 atau sebesar 100,104 mikrosecond. Oke. Kemudian contoh yang lain. Contoh yang lain ini 8E1. 8E1 kita coba lihat lagi ya. 8E1. Ini sama. Ini adalah U. U-nya berarti 10 10 10 10 10. Kemudian di sini itu pasti adalah startnya. Kemudian di sini paritinya itu E ya, even. Even itu berarti apa? Even itu berarti genap ya. Kalau genap kita lihat 1, 2, 3, 4 sudah genap, berarti ya sudah, ini dinolkan. Ini miliknya adalah miliknya eventnya. Kemudian yang di sini ini miliknya stop bitnya. Ini stop bit.
Kemudian kita coba lihat lagi ya yang ada di sini. Ini sama ya. Oke, sama juga sih sebenarnya yang ini ya. Sehingga kalau kita balik lagi, ini sama U itu 1010 di sini adalah startnya, kemudian di sini O itu tadi apa? Tadi adalah ganjil ya. Berarti kalau di sini masih genap 1 2 3 4 berarti harus diganjilkan, ditambahi 1. Nah, ini adalah outnya ya, parity lah, out parity. Out parity. Kemudian di sini baru stop bitnya. Kira-kira seperti itu. Oke, biar lebih jelas kita coba langsung ya. Ini contohnya di Arduino kita coba inisialisasi bautnya 9600 8N1. Kita coba menulis U ya. Kita mengirimkan data U, kemudian mengirimkan data O. Kemudian setelah itu void loop-nya nggak ngapa-ngapain ya. Berarti kita cuma mengirimkan itu cuma sekali ya. Oke, kita pakai ini dulu. Kemudian kita coba start, kemudian setelah itu kita reset ya. Karena datanya dikirimkan cuma sekali ya. Karena loopnya tadi adalah kosong ya. Oke, saya coba run dulu. Itu saya klik run. Itu saya reset. Oke, sekarang kita coba lihat datanya ketemu nggak? Nah, datanya ada di sini ya. Oke, kita coba lihat. Ketika kita ngirimkan datanya adalah U sama O ya. Dengan baud rate-nya adalah 8N1. Bisa kita lihat bahwa seluruh datanya itu dengan baud rate-nya adalah 9600. Kalau realnya itu sekitar ya itu 104,750 ya. 104 mikrosecond ya. Tapi kalau kita lihat ya, kalau pakai kalkulator gitu, itu coba kita coba ya. Coba saya cari kalkulator dulu. Ya. Itu saya tulis 1 dibagi 9600. Oke, ini sekitar 104,1 mikrosecond ya, mendekati lah ya. Di sini kan 104 ya, 750 ya, kita anggap saja 104 atau 105 ya, mendekati. Ini jadi Anda lihat ya dengan baud rate 9600 tadi, tiap clock ini itu diupdate dalam interval adalah 104 mikrosecond. Ya, durasinya ya, sehingga data start itu adalah lebarnya adalah 104 mikrosecond ya. Kemudian data itu juga 104 semuanya adalah 104. Kemudian tadi kita ngirimkan karakternya U. Ya. Karakternya U itu dikirimnya adalah seperti ini ya. Pertama Anda lihat itu 1010 1010. Kenyataannya karakternya U tadi kan 55 ya. Ya. Itu U itu 55 ini. 55 berarti berapa? 0101 0101 karena data yang dikirimkan itu adalah LSB dulu ya. Kemudian setelah itu adalah stop. Ya, kemudian dilanjutkan oleh start, kemudian dikirimkannya adalah karakter yang lainnya yaitu karakter O, karakter 0 ya. Oke, jadi di sini kelihatan karakter yang dikirim itu karakter 0 ya, bukan O ya. Kalau O itu kayak gini. Ini itu 0. Dan 0 itu memang kode ASCII-nya adalah 30 heksa. Oke, berikut ini adalah block diagram dari UART yang ada di AVR ya, peripheral UART yang ada di AVR. Di sini Anda lihat bahwa ada baud rate ya, baud rate itu settingannya di sini. Ini settingan baud rate. Baud rate. Kemudian ada register untuk mengirimkan data dan register yang digunakan untuk menerima data. Registernya namanya adalah UDR. Dan di sini
mengirim dan menerima data itu sama ya, register yang sama UDR. Nah, data yang dari data bus itulah data paralel ya, datanya 8 bit, sementara serialnya itu kan 1 bit ya. Maka datanya perlu dikonvert ya dari paralel ke serial menggunakan apa? Menggunakan transmit shift register. Nah, kecepatannya tergantung apa? Ini kecepatannya tergantung baud rate yang ada di sini ya. Kemudian data yang di convert dari parallel menjadi serial ini sebelum dikirim dia kemudian dicek ya. Dicek itu pakai parity ya. Parity-nya adalah bisa jadi parity odd atau bisa jadi parity even atau bisa jadi no parity. No parity berarti datanya itu langsung dilewatkan ke sini ya. Nah, kalau datanya itu pakai parity ya, maka dengan setting parity, katakan saja parity-nya adalah odd itu adalah ganjil. Kalau datanya belum ganjil, nanti akan diganjilkan ya, ditambahi 1 bit lagi ya untuk parity ya. Jadi diberi logic 1 ya kalau datanya belum ganjil ya. Atau kalau datanya genap ya, kemudian kita pilih parity odd berarti tidak perlu diberi logic 1 ya karena datanya sudah genap. Oke, setelah itu dia akan masuk pin control dan kemudian data itu dikirimkan ke serial dengan kecepatan yang ditentukan oleh baud rate di sini ya. Oke, kemudian ketika ada data diterima ya, data yang masuk, maka data itu akan melalui pin control, kemudian dia akan masuk ke sini ya lewat data recovery. Kemudian sebelum itu dia juga dicek ya. Dicek itu apakah data yang dikirim itu mengalami kerusakan apa tidak ya. Dari mana? Dari parity checker gitu. Kemudian setelah itu di sini ada clock recovery ya, yang digunakan untuk membantu begitu ada data yang clocknya itu katakan saja itu ada yang miss gitu. Kemudian data serial ini sebelum masuk ke data bus maka harus di-convert menjadi paralel ya lewat receive shift register yang ditentukan kecepatannya oleh baud rate. Dan setelah datanya itu sudah lengkap 8 bit, datanya diletakkan di UDR di sini dan kemudian oleh kita datanya diambil kemudian diletakkan di database. Ya. Nah, register yang digunakan untuk mengontrol aliran data serial ini registernya ada 3 macam ya, yaitu register UC SRA, register UC SRB, dan register UC SRC. Oke, kemudian kita lihat ya serialnya secara hardware itu kalau di AVR itu ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4 ya pasangan serial yaitu RxTX, 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 ada RxTX juga ya yang kalau di Arduino itu ada pin 01 tapi secara chip ya di chipnya itu dia adalah nyambungnya ke pin 3 dan pin 2 itu adalah PE1 dan PE0 dan serial yang lainnya itu adalah seperti ini ya PC1, PC0 sampai PD3, PD2. Kemudian yang lainnya adalah informasi tentang baud rate ya. Baud rate di sini ada prescalernya ya di baud rate-nya tadi. Kemudian kita lanjutkan saja ya. Nah ini yang cukup penting ya. Cukup pentingnya adalah kalau kita mau definisikan baud rate-nya itu berapa, ya kita pakai ini. Kita pakai rumus ini. Rumus ini berasal dari mana? Rumus ini sama dengan ini ya. Kalau kita lihat tuh sama ya. Jadi kristalnya katakan saja 16, berarti ini dikasih 16 mega. Kalau di Arduino kan 16 MHz. Kemudian baud rate yang kita inginkan berapa? Misalkan di sini baud rate yang kita inginkan adalah 9600, maka UBBR-nya dengan menggunakan rumus ini, kemudian nilainya sudah ada ya, kristalnya 16 MHz, baud rate-nya 9600, ketemulah nilai UBRR yang harus diisikan. Oke. Kemudian yang lainnya frame datanya ya. Frame datanya kalau di AVR sama ya, karena dia adalah serial, frame datanya pasti sama. Yang pertama kita bisa lihat di sini untuk
idle, dia logiknya adalah logic 1, start bitnya itu logiknya adalah logic 0, kemudian datanya itu adalah 8 bit ya di sini. Ya, ini 0 sampai 8. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini biasanya kan kita 8 bit saja ya, tapi ternyata dia bisa 0 sampai 8. Bisa tambah 1 bit lagi. Kemudian di sini ada parity juga. Parity-nya bisa dipilih. Parity-nya bisa odd atau bisa even, genap atau no parity. Kemudian stop bit-nya juga bisa kita pilih ya. 1 stop bit atau 2 stop bit. Kemudian waktu idle dia logiknya adalah logic 1. Oke. Kemudian sekarang kontrolnya ya. Kontrolnya tadi ada registernya ada 3 ya. OCSRNC, OCSRNA dan OCSRNB. Yang di sini ini registernya adalah OCSRNC. Nah, tadi kalau serialnya 0 berarti menjadi OCSR0C. Kalau serialnya 1 OCSR1C, kalau serialnya 2 OCSR2C ya. Demikian ya seterusnya ya. Kemudian di sini juga sama. USBSNN itu berarti adalah tergantung serialnya ya. Kalau serial 0 berarti USBS 0. Kalau serial 1 USBS 1. Ini juga sama. N itu tinggal diganti saja berdasarkan serial yang ingin diaktifkan. Nah, sekarang kita bisa lihat ya. Tadi untuk mengaktifkan serial, pertama yang biasanya kita aktifkan kan baud rate-nya ya. Baud rate tadi informasinya seperti di atas ini ya. Informasi baud rate-nya. Kemudian kita atur protokol frame-nya ya. Protokol frame-nya itu hubungannya sama datanya itu berapa bit, kemudian parity-nya ada apa tidak, stop bit-nya itu maunya berapa bit. Nah, itu dikontrol di sini nih, UCSRNC ini. Yaitu pertama kita cek dulu data yang mau dikirim data apa. Kalau kita mau ngirim data serial UART, maka yang di sini UM-cell-nya ini harus diisi 00 ya. Yang mana itu? Yang di sini ini harus diisi 00. Dan initial value-nya secara default waktu di reset CPU-nya ini juga sudah 00 ya. Kemudian setelah itu yang lainnya apa? Yang lainnya kita bisa lihat di sini. UPM ya. UPM itu menentukan ya. Yang di sini ini menentukan parity-nya itu mau pakai parity apa ya. Ini parity. Ini register untuk parity. Oke, kalau kita tidak ada parity, ini defaultnya 00 ya. Kalau defaultnya 00 itu memang parity-nya disable ya. Berarti ini parity-nya disable ya kalau 00. Parity-nya disable. Kemudian register yang lainnya apa ini? Kita cek dulu USBS. USBS menentukan stop bit-nya mau berapa. Biasanya stop bit-nya itu 1 ya. Kalau 1 itu berarti nilainya 0. Ini berarti yang ada di sini. Oke, mana tadi? Ini USBS ini karena 0 ini biasanya kan ini 1 bit ya. Ini 1 bit untuk stop. Stopnya itu 1 bit lah. Kemudian yang lainnya tinggal ini ya, OCSZN1, OCSZN0. Kita coba cari tahu apa ini. OCS, ini menentukan datanya ya. Kalau kita ingin datanya adalah 8 bit seperti ini, maka kita isinya adalah 011. Sehingga yang di sisi sini kita isinya adalah kalau mau gitu ya, itu 011. 0 ini kita isi 11. Oke, ini berarti 8 bit. Nah, kemudian Anda lihat juga ini kan adanya ZN1 sama ZN0 ya. Padahal di sini kan ada 3 bit ya. Ya, 3 bitnya ada OCS ZN2. OCS ZN2 itu di register yang lainnya ya.
Oke. Kemudian yang lainnya ini fenomena ya tentang baud rate ya dan hubungannya sama error dan juga value-nya ya. Contohnya adalah ini, kalau kita gunakan kristalnya adalah 16 MHz seperti Arduino, katakan saja kita setting 9600, maka baud rate-nya itu adalah 103 kalau kita nggak pakai double baud rate. Kalau pakai double baud rate-nya terjadi kalau U2XN-nya itu berlogik 1, maka ini ditulis 207. Kalau double baud rate itu rumusnya juga sedikit berbeda ya. Kalau double baud rate mana tadi ya? Nah, ini kalau double baud rate rumusnya jadi seperti ini ya. Tapi U2XN-nya kita set 1. Oke, kemudian apalagi? Kita coba. Ini sudah ya. Ini. Kemudian kita juga bisa lihat di sini ya. Kalau kita pilih kristalnya 16 MHz itu errornya sekitar 0,2% ya. Tapi kalau kita menggunakan kristalnya seperti ini errornya kecil sekali ya, 0%. Oke, dan ini adalah baud rate yang bisa dipakai ya di AVR ya. Nah, sekarang ini contohnya ya, ini yang cukup penting, ini contohnya. Gimana caranya kita melakukan inisialisasi UART? Inisialisasi UART itu seperti ini ya, kita coba pakai fungsi UART init, kemudian yang kita inisialisasi, pertama pastikan itu baud rate-nya itu kita atur, pastikan format datanya kita pilih. Format datanya yang kita pilih apa? Jumlah datanya itu berapa, ada parity apa tidak, kemudian stop bit-nya itu jumlahnya berapa. Nah, itu diatur di sini baud rate-nya. Ini kita atur dulu baud rate-nya. Kemudian yang berikutnya ini yang juga cukup penting ya. Ternyata pin serial yang ada di Arduino itu kan juga pin GPIO ya yang ada di AVR itu. Sehingga dia pada awal dia digunakan sebagai general purpose register ya. Jadi dia jadi input atau jadi output. Untuk mengaktifkan dari general purpose register menjadi special function register yang kita gunakan untuk pengiriman dan penerimaan data, yang kita lakukan adalah ini nih. Ini kalau kita mau nerima data serial, maka RxEN 0-nya kita set. Kalau mau mengirimkan data, TXEN-nya itu kita set. Nah, itu masuknya di mana? Masuknya di register OCSR0B. Ya. Kemudian yang lainnya ini karena kita menginginkan datanya adalah 8 bit, 1 stop bit, maka formatnya adalah seperti ini. Ya. Kemudian setelah kita isi, kita coba untuk mengirimkan data. Cara mengirimkan datanya bagaimana? Datanya nggak boleh langsung dikirim ya. Tapi kita tunggu, yaitu pengiriman sebelumnya itu sukses apa tidak. Kalau pengiriman sebelumnya belum terkirim sempurna, maka kita tunggu ya. Kita tunggu sampai pengiriman sebelumnya itu lengkap. Berarti buffernya kosong tuh. Nah, kalau buffernya kosong, maka kita boleh meletakkan data di UDR. Kalau kita tidak menggunakan statement ini, maka itu datanya menjadi kacau ya. Ketumpuan adalah data sebelumnya dengan data yang mau kita kirim sekarang. Sehingga untuk itu kita bisa lihat nih, kita tunggu sampai UDRE0-nya itu berlogik 1. Di sini ada tanda pentung ya yang menyatakan bahwa selama UDRE0 dari register OCSR0A itu berlogik low, berarti itu menyatakan datanya masih belum kosong. Sehingga kita tunggu ya. Ada titik koma di sini, kita tunggu. Kalau sudah kosong, maka akan memberikan logik 1 dan datanya itu bisa kita kirim ya, kita letakkan di UDR0 gini. Nah, setelah itu kita coba untuk membaca data. Membaca datanya caranya gimana? Kalau ada data masuk ya, data masuk ke RX gitu ya, maka data itu harus lengkap diterima ya. Nah, sehingga kalau datanya belum lengkap, ini kita tunggu. Taunya data lengkap apa tidak bagaimana? Taunya adalah di sini adalah ada bit RxC0 ya, dari register OCR0A ya. Nah, bit ini itu harus berlogik 1.
Kalau belum logic 1, maka datanya belum lengkap. Sehingga di sini pernyataan ini ingin menyatakan begini ya. Selama bit RxC0 dari register UCS 0A berlogic low, ini kan ada tanda pentungnya ya, tanda serunya berlogic low, berarti datanya itu belum lengkap. Maka kita tunggu. Kalau sudah lengkap, maka RxC0-nya akan berlogic 1, sehingga informasi data dari UDR0 itu adalah informasi yang sudah lengkap ya, sehingga kita bisa ambil dan letakkan untuk pengolahan berikutnya. Oke, kira-kira seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.